Salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Keluarga Kristen yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka hati sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang disayangi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Roma pasal 9, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan di saat ini. Kata Tuhan Yesus, bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mematuhinya. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Kristus Yesus, judul santapan harian keluarga Kristen di hari ini, hidup karena kemurahan Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah bermurah hati kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Allah memilih Israel bukan karena mereka bangsa yang baik dan benar, namun keterpilihan mereka merupakan wujud kehendak bebas Allah yang selalu bermurah hati kepada siapapun yang telah Ia pilih dan kehendaki. Hal ini ditegaskan dalam bagian firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma dengan mengutip firman Tuhan kepada Musa ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Hal ini mau menegaskan tentang cinta kasih Allah dalam Kristus yang tidak pernah berubah. Cinta kasih Allah sebagai gambaran sosok Allah yang selalu bermurah hati kepada Israel serta kehidupan kita sekeluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kehidupan Israel dan juga kita sering mendukakan hati Allah dengan sikap dan perilaku hidup yang tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Apakah sikap dan perilaku hidup Israel termasuk kita keluarga Kristen yang demikian lalu merubah karakter Allah yang bermurah hati itu? Tidak sama sekali. Allah tetap setia kepada janjinya. Allah setia untuk selalu menuntun, menyertai, dan memberkati bangsa yang dipilihnya, termasuk kita keluarga Kristen saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah juga Allah membiarkan umat pilihannya serta keluarga kita hidup dalam kedegilan hati terhadap Allah? Tentu tidak, karena Allah begitu mengasihi umat pilihannya. Allah sangat mengasihi kita keluarga Kristen, sehingga Ia juga menghajar, mendidik dengan keras demi pemulihan dan keselamatan umat pilihannya. Keluarga Kristen yang terkasih, ibarat anak yang dididik dengan rotan demi kehidupan dan masa depannya. Amsal 23 ayat 13. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk itu
Kita patut bersyukur atas kemurahan hati dari Sang Pemilik hidup, Allah dalam Kristus, yang selalu menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kita yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku hidup setia dan taat kepada perintah dan kehendak-Nya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan hati-Mu yang telah memilih dan menyelamatkan hidup kami. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.